Itu kalau ngelihat core musuh sendiri atau nggak ada yang hero bisa di pick off, dia nggak peduli tuh kiri kanan ada musuh atau kagak, masuk aja. Iya, Jadi ya sebenarnya Cornet itu cocok bermain di area Kyoshi. Ah, enggak lah, bubar ada Kyoshi ada Cornet, jangan. Nggak bahaya gila. Nah makanya aku bilang karena LJ dan juga Finn itu termasuk hero-hero yang, termasuk player yang bisa men-follow up dengan baik, dengan cepat. Nah inisiasinya kalau dari hyper carry-nya itu harus lebih sigap menurut aku. Lebih agresif, karena kan tipikal Sin main kan gitu kan. Nih Selalu yang dicoba sama buka tuh ya, inisiasi. yang tipikal kayak Sin ya. Iya. Sin, Sans, Doyok. Doyok, iya. Itu birahinya Bukan Om Wawa, gak mungkin ya. Waman iya. Om Wawa gak mungkin. Nah, gila. Neta. Nah, Bukan yang sama kayak RRQ bukan bubar lagi. yang sama Hancur kayak Vans seperti- tuh, Vans, Mars, Nah iya. Albert, ya kan? Lihat deh hero-hero core-nya. Itu santuy, mainnya santuy. kalem. Ya kan? gitu. Gak terlalu buru-buru, ya kan? Karena bisa dibilang juga kalau misalnya Apa? aku punya saran ya untuk Albert. Mungkin Albert kalau denger, Albert percaya aja sama Vin sama LJ. Kamu melakukan apapun sesuatu, aku yakin tank dan supportnya pasti follow up. Percaya Bener, aja. Iya, makanya harus Percaya percaya aja. diri, harus percaya diri, jangan takut-takut. Karena sebenarnya banyak banget sebenarnya momentum yang bisa dapetin sama Araki Hoshi tadi di game pertama. Seperti mungkin lebih ngincar ke arah Chang'e juga di arah belakangnya. Dan kayak mencoba untuk nge-pick off ke arah Chow yang menjadi inisiator dari Aura kali ini. Tapi let's go, kita move on ke draft and pick yang kedua. Oji kali ini sudah dimulai dan Selena bersama dengan Khalid masih dibuang oleh tim Araki Hoshi yang menjadi first pick di game Fire kedua. dan Yuzong dan juga ada Chow yang diamankan oleh tim Araki. Respect terhadap Keira. Aku habis lihat dari standing ya. Bigetron bisa dibilang Brans itu jatuhnya ke apa? Yang agresif atau Enggak, safe Enggak sih kan? kalau menurut Safe kan? Aku Iya, juga safe. Safe banget ya menurut aku. Onyx Ya, kan tadi agresif, kita udah iya. bahas Sans. Seliboy juga. Iya, Celibo Wan juga. Oh iya, Celibo juga. Wan juga ingat. Wan yang agresif loh. Wan iya, kalau Rek mungkin lebih safe. Iya kan. Kalau Genfix Mars, iya aku lihat jadi bisa dibilang equal loh. Ini beberapa player itu Rata jadi ya? ada dua Seimbang. ada dua rasa lah bisa dibilang. Ada dua rasa di MPL ID ini dengan ada dua core yang agresif dan juga ada yang lebih bermain safe dan bisa dibilang untuk beberapa belakangan ini bukan kita bilang kalau hyper carry yang harus agresif itu mampu membuat timnya kemenangan ya. Enggak, Dan ini contohnya di standing pertama Brans. bisa dibilang kayak tergantung sih sama Gameplay timnya. bener, Nah. makanya harus dicocokkan gitu loh. Kalau gameplay timnya lebih agresif yang bisa follow up cepat ya berarti harus cukup pede dengan gameplay atau game style hyper carry-nya. Tapi kalau misalnya lebih aman-aman aja, kalau mungkin supportnya yang bisa lebih individualis di arah early-nya, mungkin hyper carry-nya masih bisa lebih main slow. Iya, jodoh kan tuh. Ya kayak jodoh lah, misalnya semuanya jodoh juga harus kompatibel dan Albert bakal bermain link kali Jomblo ini. sosokan jodoh. Elah. Tapi Araki Hoshi Lo kali aja ini ngeloading jodoh orang deh kemarin 2 tahun kan lumayan. Aduh sakit Cimo. Sampuk. Araki Hoshi kita lihat dia langsung ngamanin Chow ya. Dan juga ini bakal bertukaran sepertinya sama Aura Fire, Parsha dan juga Tamusnya bakal diambil sama tim Aura. Oke, dan sedangkan itu Aura Fire masih berkesempatan untuk mendapatkan satu buah tanker atau mereka pengen dari sideline dan aku lihat dari sini ya permainan dari tim Aura untuk Keira tersendiri mereka dia bisa main Tamus dan tapi kalau untuk Kyle setahu aku belum punya data yang cukup di otakku tuh belum punya data yang cukup luas untuk seorang Kyle. Iya karena kan dia juga baru main 2 kali kan sama yang tadi dan Oke, sebenarnya Vans Roger. kalau aku bilang Kyle tuh main hero-hero yang mungkin lebih ke arah mid game sampai late game Esmeralda terus Uranus kan. Yang hero-hero yang punya item sustainnya bakal lebih kuat nanti buat di tim fight tapi di era menit 10, menit 11 gitu sih. Kyle tuh. Oke, berarti tandanya Sotoyan aku aja sebenarnya. berarti Kyle butuh kayak hero-hero Gatot Kaca. Balmoon juga bisa. Gatot Kaca, Yuzong. Yuzong nggak bisa di ban, Gatot Kaca oke. Akan ceritanya di list down nih. Oh iya. Iya. Yang untuk kali ini apa sih? Buat Kyle ya. Gatot Kaca. Berarti kalau dengan hero-hero yang tipikal yang bisa sustain di arah late game kan? Dan bisa dibilang durability-nya cukup tinggi untuk Hilda nge-baiting bisa, meeting. Hilda bisa. Hilda bisa, Nah, benar. Hilda tuh boleh tuh. Hilda, Gatot Kaca, mungkin ke arah kalau dia aku nggak tahu sih dia main Carmilla atau enggak. Carmilla Aku bisa. merasa Carmilla kayaknya masih belum ini gak sih? Tapi Masih belum mungkin tergantung pilot ya kali ya.
Terus juga ya memang itu hero-hero yang lagi cukup baik ya. Karena Carmilla beberapa kali digunakan oleh Lemon, Boots itu cukup bagus loh menurut aku. Itu benar-benar mereka menggunakan hero Carmilla dengan luar biasa, membuktikan kalau Carmilla, Balmond kan bener. Your team Iya, is Balmond. picking. Nah ini, aku lagi bingung nih, apakah Keira bakal ngelepas Balmondnya untuk Kyle? Kalau menurut aku, kayaknya Balmondnya cocok di Kyle sih, dibandingkan untuk di Keira. Menurut aku ya, Heeh. tapi dari sisi lain, Tamus juga bisa punya durability cukup besar loh Cimo. Iya, makanya Dan- sebenarnya tergantung juga sih nanti apakah bakal bisa dibawa ke arah late game sampai mid game sampai setidaknya mereka dapetin item yang bikin defense mereka makin kuat juga sih buat team fight-nya. Ini Hierarchy Oshi kita juga bakal lihat di mana Xbox sudah menjadi shadow pick. Xbox di sisi samping bakal kuat banget. Beberapa waktu Super Supriyadi benar-benar luar biasa. Dan no. Berarti ini Dairot samping. Oh my god. Please, Dairot, alright. Your team Thanks is God, picking. it's Friday. Thank God it's Friday. Mari Daerah makan. tadi sakit banget loh, di era early sampai di era mid game. Dia kayak tipikal Lunox gitu loh kalau Udah menurut pernah aku. dibantai sama Dairot Hyper belum? Oh belum pernah sih untungnya. Buset, Dairot Hyper. Buset, dibantai sama Dairot Hyper tuh parah banget. Mohon maaf nih ya, ketemu Daerah di Brawl aja nangis-nangis. Gimana ketemu Daerah Hyper Carry Dairot gitu. Hyper Cimo, buset. Buset deh. Pernah aku dibantai-bantai sama begituan. Ya ampun. Dan tapi kali ini Oke, Johnson sih menarik juga nih. Enggak, dia bakal Kufra. Kalau enggak Kufra ada, dia nggak butuh Baxia untuk satu buah counter dari siapa Iya, ya? kayaknya mendingan Kufra gak sih? Iya, Dia lu nggak biar ada. Kufra. Kalau dia ambil Baxi dia maksudnya nggak akan ke counter siapa-siapa gitu. Paling enak tuh Paling Parsa Xbox sebenarnya kalau nggak di ban. Atau mungkin Parsa, Atlas nggak di ban. Itu combo sama Parsa tuh enak banget. enak banget Difatalin sih. langsung di Waka Digau. Dan ini Hierarchy Hoshi butuh respect terhadap crowd control dimiliki Aura sih. Mungkin untuk kali ini nggak terlalu butuh untuk nggak terlalu butuh untuk purify, tapi mereka harus respect dengan adanya Parsa dan juga ada Jauhead. Iya. Sedangkan dari sisi tim Aura Fire, fansnya pakai purify. Respect is the key. Oke, the key. Nah, ya itulah. Diubah mulu dasar orang-orang. Iya, karena kan dari kemarin juga kita tahu ya Parsha ini udah menjadi top tier 1, udah mulai diperbutkan juga, mulai di week ketiga sebenarnya. Dan kalau misalnya Parsha nggak pakai purify atau mungkin nggak pakai sprint seperti Udil kemarin, ini bakal agak sedikit sulit buat Parsha-nya bertahan sih. Oke, tapi ini ada semangat untuk tim Hierarchy yang tadi di game pertama tumbang dari M Najib 06. Main rank pakai Hayabusa. Cakep. Ayo Hierarchy, pasti bisa. Yes, jadi buat kalian semua kalau kata Bung Kornet yang mau titip salam, titip pesan itu bisa langsung DM @Fauzianskar atau Momo-chan ya, dan juga ada Om Wawa di sana. 5 seconds till the enemy reaches the Alright. battlefield. Kali ini kita bakal langsung masuk ke dalam game yang kedua. Salam buat mantan, pergi ke sungai naik perahu. Welcome to Perahu Mobile sang terkena Legends. batu. Mantan punya pacar baru tapi lebih jelek dari aku. Ini dari Aji. Oke, langsung aja kita lihat tur. Bener kan Kyle? Ah iya benar Kyle memang. Yes, bener banget. Kyle sudah berhasil mengamankan Balmondnya. Dan ini bahaya banget sih Kyle. Bisa bakal dirontokin dengan cukup cepat dengan seorang R7 dengan Dairotnya. Dan berhasil clear ini dengan cukup cepat untuk seorang R7. Sedangkan Witch King dari top lane. One by one situation dengan seorang Phoenix. Coba dipasang, first ball didapatkan. R7 kali ini first ball didapatkan oleh seorang Finn. Oh my god. Malah Lingnya yang menginvasi jago dari para pemain dari tim Aura Fire. Bukan Lingnya yang diinvasi. Kebalikan. Ini adalah hari kebalikan Momo-chan. Iya, dan kali ini dari Arkeosi mereka mengamankan 1 poin pertama mereka sebelum 1 menit, dan ini bakal menjadi keuntungan buat Albert terutama karena dia bisa langsung nyari blue buff-nya tanpa adanya konteks yang mungkin bisa dilakukan sama Aura Fire karena sudah ada cowok yang berada di paling depan. Kali ini dari LG-nya udah diejekkan sama Phoenix tapi masih bisa survive, bakal buying space ke arah seorang Albert juga tadi. Yes, bukan hanya itu aja. Finn lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah clearing minion di dalam mid lane. Tapi Finn-nya dia menggunakan flicker tapi masih aman. Harusnya Albert stable position level 2 dari seorang Kyle. Tembak somblet ke arah belakang bakal coba dipasangkan dan ditumbangkan. R7 perkasa dengan Dairotnya. Lihat 2 poin sudah diamankan oleh R7. 1 poin
Tadi Iya. satunya lagi, oh iya Finn. Buat Finn. Iya, Finn. Tapi bisa dibilang, Whisking bakal coba diinvasi di arah top lane. LJ membantu pergerakan dari seorang Whisking di arah top lane. Phoenix pergerakannya luar biasa, masih coba untuk dapetin satu buah gold buff terlebih dahulu dan didapatkan oleh seorang fans di arah top lane, Momo-chan. Iya, sedangkan kali ini Fanstronya mulai dihujani dengan adanya Meteor Shower dikeluarkan oleh sama Finn. Dan masih bisa bertahan karena masih belum memiliki physical defense yang cukup perih. Tapi Fanstrong langsung feeder ASC ke arah LJ ya. Dalam kondisi yang tidak bagus dan bisa di take down yang cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Yes, sayangnya LJ tidak punya flicker untuk kali ini. Sedangkan Fanstrom dengan damage dari satu buah Federal Strike yang sakit banget. Dan Fanstrom berada di arah rumput. R7 benar-benar perkasa di arah lane kali ini. Dan malah Kyle yang tertinggal 1 poin. R7 tidak boleh terlalu birahi. Bakal coba dipaksa dari Albert. Udah mulai masuk ke arah belakang. Langsung ada Fanstrom di arah belakang. Dan Phoenix pun sudah membantu pergerakan dari seorang Kyle. Federal Strike dan Kyle pusing kepalanya. Gak ada orang tapi muter-muter di sana. Aduh, langsung coba dipaksa R7. Dan lihat di sini Kyle-nya digrontokin, dipecundangin di arah bottom lane. Luar biasa permainan dari Dirot. Dirot emang sakit sekali, Cimomo. Iya, dan tadi untungnya kalau masih ada Spectre Strap mungkin masih bisa dikejar oleh R7. Dan sebenarnya nggak mau terlalu memaksakan juga karena udah sampai David ke arah turret yang kedua oleh tim Aura Fire. Yes, para pemain dari tim Aura juga kali ini bisa dibilang tidak bisa terlalu baik, tidak bisa terlalu menekan di arah early game seperti di game pertama. LJ membuka vision, bakal coba dipaksa dan berhasil didapatkan oleh Sorafin. Tapi Ejector mencoba menyelamatkan Sorafin, masih ada satu buah flicker yang benar-benar save the day. Di sisi lain, Whiskingnya membuka arah Turtle, bakal membuka ke arah seorang Kira. Kira masih punya Inferno, Phoenix berada di garis depan. Langsung coba Ejector dan Retribution Israel untuk seorang Albert. Iya, gak berhasil diamankan, gak berhasil kontes juga oleh tim Aura Fire. Mereka langsung mundur, set up ulang lagi. Terutama Fans kali ini masih memiliki space yang cukup leluasa untuk mendapatkan itemnya. Dan Phoenix masih sibuk untuk, ejector, flicker, tapi gak dapat kerja apa malah dibalikin keadaannya. Dengan adanya LJ yang baik sekali dengan The Wave Dragon-nya kali menghentikan pergerakan dari seorang Phoenix. Yaw. Di arah top lane, hati-hati Tamus bakal coba dijepit kali ini. Ada 2 player dari tim Ararki. Lihat, Albert dengan linknya percaya diri. Cukup barbar, berani melakukan inisiasi untuk seorang Albert. Inilah yang dibutuhkan oleh tim Ararki Hoshi. Inisiasi dari core-nya. Dan kita lihat juga, supportnya selalu meng-cover dengan baik apapun yang terjadi. LJ dan Finn selalu berada di sisi dekat dari seorang Albert, walaupun pergerakan Albert cukup cepat dengan pitch point-nya. Iya, jadi kita lihat di area mid kali ini Whisking-nya bakal coba dipukul mundur dengan ada Federal Strike yang dibuka oleh Fanstrong. Dengan R7 bakal coba melawan Dapat turret, Street Push pasti. kali ini dapetin 2 objektif untuk tim RQ Hoshi. Dan Kyle-nya gak berhasil untuk mendefense. Tapi lihat pergerakan dari tim LJ Aura. bagus banget, LJ. Berkat LJ informasi tersalurkan dengan cukup rapi untuk seorang F7 yang lagi mencoba melakukan push terhadap turret. Pan kali ini bakal berubah. Dan ternyata Pan masih punya Purify. Tidak terlalu di follow up. Udah gak ada lagi satu buah Feather S-Rank tandanya. Meteor Shower bisa langsung dimanfaatkan ke arah belakang untuk Pan dan juga Phoenix. Wave Dragon masuk ke arah seorang Phoenix. Tapi ternyata gak ada follow up. Miskomunikasi dari tim Ararki Hoshi. Itu bisa dibilang adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kalau LJ melakukan itu lagi dan tidak ada follow up untuk seorang LJ. Ini kita lihat Phoenix. One last hit dengan smart missile-nya berhasil mendapatkan satu buah blue buff. Iya, dia berani diamankan sama Finn, mendingan ya setidaknya masih bisa diamankan sama tim Aura sendiri. Dan setelah adanya miscommunication mungkin yang tadi di-mention oleh OG dari seorang LJ. Itu miskomunikasi kalau menurut aku sih. Iya, karena mungkin outputnya masih dekat juga dan teman-temannya juga masih jauh. Dan ini Arki langsung lagi-lagi mengamankan objektif mereka yang kedua. Turtle ini bakal membantu mereka bener-bener kaya banget dari sisi network. Kali ini udah dikantongi sama Arki Hoshi 16.000, 17.000 pertandingan 4.000 di 5 menit, hampir 6 menit yang pertama. Dan ini bakal ngebantu banget buat dari sisi item damage-nya, apalagi buat LJ yang Di arah punya top item lane. defense banget ya. One by one situation. Kali ini Keira gak bakal kuat. Harusnya lawan seorang R7. Tapi R7 lihat 5 udah kehilangan beberapa player dari tim Aura Fire. Tandanya R7 harus mundur. Karena ketika musuh dari offlanernya berani maju di saat dia di posisi kalah. Itu tandanya kawanannya mendekat. Tandanya dari kawanan para api naga sudah mendekat si Momo. Iya, ada api, ada naga ya, rame juga. Kan naga semburannya api. Kalau semburannya air mah
Kita lihat langsung ada satu bola sisa di tim berhasil mendapatkan satu buah tamu secara belakang. Tapi Tembak lihat. Tomblet, inisiasi dari seorang Albert. Dan ini dia yang dibutuhkan raja dari segala raja. Inisiasi dari seorang hyper carry-nya. Dan Momo-chan Yes. itu berhasil work 100%. It's real, Iya, it work. pastinya. Dan yang kali ini dari Outfire mereka langsung kehilangan 2 member tapi udah mulai di stun kali ini Landstrong-nya mengeluarkan first Duel outdraw, Drake tapi langsung ke arah Drake seorang Finn. Kali mau coba dipasang ini dengan cepat ternyata karena pola oke. damage. Vander Estrek satu kali hantaman. Lihat ditumbuh palanya sama Vanstrong. Tengok di sana kita tengok Vanstrong Digeprek tumbukan tadi. yang langsung tumbangin satu orang LJ. Dan ini pertama kalinya keluar di arah MPL season 6 untuk Dairot. Dan terakhir kali keluar di MPL itu season yang kelima week 3. Itu maksudnya pertama kali dan terakhirnya tuh season 5. Oke, siap Ji. Oke. Nggak percuma jadi tukang bajai jago Iya ngeles. boleh. Ngelesnya jauh juga kayak bajai. Tapi kali ini Bisa jendelawan. dari Aura Fire mereka mulai kewalahan sepertinya karena mereka nggak bisa nyentuh satupun turret dari RQ Hoshi. Ini agak sedikit sulit juga dari Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana caranya ngestopin LJ aja deh tuh yang paling depan terus ya. Susah banget kayak Enggak, LJ-nya. kalau mereka stopin LJ, mereka bakal buang-buang waktu. Iya makanya. Mereka Maksud harus aku stop kayak R7. R7 mana? Lihat, lihat Oh, di networknya. mana-mana kayaknya. 5.600. 5.600. Dia ngejar Albert yang udah 6.000 cuma beda 300. Albert dikejar habis-habisan. Lihat nih R7 bakal dapetin Kyle harusnya di arah bottom lane. Iya dia nungguin dulu kayak momentum yang tepat kali ini sudah mulai maju sepertinya dari R7 juga di area bawah setelah RQ mendapatkan turret di area atas. Bakal coba dikejar Lihat bangunnya minimapnya di Kyle-nya. cutting kali ini Kyle nggak punya apa-apa. Flicker dari dikeluarkan Well Dragon langsung ada seorang Kyle. Where are you going my brother? LJ Wakanda Forever berhasil mendapatkan satu buah kick. Langsung ke dada dari seorang Kyle. Albert melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini Albert lebih confident, lebih percaya diri dengan pinpointnya. Dan Kira dengan cepat coba dipaksa. Dan lihat satu pemain dari SM mengusir mundur dan memecah belah para pemain dari tim Arakiyoshi. Strategi yang cukup baik dari seorang Vanstrong memukul mundur para tim Arakiyoshi. Iya dan kalau kelihatan banget sih dari Albert sendiri dia lebih nyaman juga dengan linknya. Dan lebih leluasa juga dengan ada support dari Finn sendiri dengan Shower Meteor. Dan LJ yang selalu ngebuka vision, R7 yang selalu menjaga lini bawahnya. Dan bahkan kalau kita lihat pun dari Whisking benar-benar kunci pergerakan dari tim Aura Fire. Ketika ada satu yang mundur langsung ditarik lagi dengan misilnya. Dan juga yang kalau kita lihat Albert memang sebenarnya dia nggak muncul di beberapa team fight gitu. Dia hanya follow up aja inisiasi atau mungkin team fight yang dibuat sama Aura Fire. Tapi Albert di sini benar-benar bermain objektif. Dia ngamanin semua turretnya di area atas. Albert Dia taruh di bawah. bagus banget rotasinya. Oh enggak, di arah seorang Finn. Dia tahu ini bisa ngamanin, gak usah minta bantuan dia. Tuh kan, karena kalau Finn yang gak bisa ngamanin, Albert harusnya udah rotasi. Bakal coba dilempar, atau ada satu buah ejector, mengarahkan untuk Vanstrong, atau menggunakan Purify, Flicker telah dikeluarkan, tandanya LG tidak ada Flicker lagi untuk kali ini. Dan seorang Albert harusnya masih menahan retribusi. Oh tidak, retribusinya tidak bisa kali ini untuk red buff yang dimiliki tim Aura Fire. Dan Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Lane of Dawn untuk game yang kedua. Mocha. Kali ini Albert sudah mulai Kyle. datang dan Devian Club langsung menghentikan pergerakan dari Kyle kali ini. Dibantu oleh Whiskin, dia masih punya smart missile juga. Ya masih punya Fire missile. fire missile kali ini. Dan Lordnya akan mulai dicolek-colek sama tim RQ Hoshi. Bermain dengan sangat rapi di game yang kedua Aura Fire. Justru gak dikasih kesempatan untuk bermain kayaknya kali ini. Bener-bener di zoning out Aura habis-habisan. Fire, apinya disiram air agak sedikit padam untuk di game yang kedua kali ini. Raja dari segala raja ternyata habis dari sumur untuk ngambil ember air seember. Gimana sih Ji? Balik ya? Air seember. Bener air seember. Iya bukan ember air kan? Iya kamu ngomongnya ember air. Kenapa sih Momo-chan kalau ngekes sama aku marah mulu? Gak ngerti. Nggak tahu emosi terus loh. Ini Kayak tapi Kornet juga marah mulu kalau ngekes sama aku gak ngerti kenapa. kayaknya nih salah bukan kita gitu. Tapi kalian lihat Lordnya bakal mengarah ke arah atas Ji dengan leluasa dan Akihoshi. Ini kalau aku bilang kali ini bakal dibalikin keadaannya benar-benar sama Akihoshi di game kedua. Di Asal. game pertama Akihoshi benar-benar di zoning out sama Aura Fire. Asal Sekarang satu. dibalikin. Asal satu. Apa? Mereka bisa konsisten.
Bukan masalah apa. Ini Iya. hero-hero dari RRQ Yoshi memang sakit banget damage-nya. Memang nge-burst banget. Tapi kalau misalnya durability, mereka dua hero Albert dan juga R7 ini bakal keringis banget kalau ketika dihantam dengan lihat. Duel dari kelas sekarang seorang Miris. Bakal coba disebut. Dipasangkan langsung berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan untuk seorang RRQ Yoshi. Tapi ingat, Super Minion di 3 arah yang berbeda. Bakal coba didorong secara bersama dan Albert udah standby on position. LJ berada di garis depan. Kali ini Keira mau coba pasangkan ada Inferno. Melakukan clearing minion dengan cukup cepat. Tapi ternyata LJ udah gak punya lagi The Way Outbreak. Tidak ada tendangan langsung kepala. Para pemain dari tim RRQ Yoshi fokus. Masa di karena belakang. Bakal coba dibakar burungnya. Kebakar kabur. Ya ampun kali ini. R7 berhasil mendapatkan 1 buah inhibitor turret di arah top lane Momo-chan. Iya, dan harus memukul mundur kali ini dari tim RRQ Yoshi. Mereka nggak akan terlalu maksain juga. Mereka akan coba mungkin ngamanin buff terlebih dahulu untuk Albert. Karena Link tanpa blue buff itu bagaikan Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu, gitu. Bagaikan Momo-chan tanpa tahu siapa aku sebut. Nggak tahu siapa yang harus disebut, gitu. ya. Ya guys, start. Ada bunyi tek-tek itu berarti aku lagi diketok ya tuh, dengar sendiri ya. Oke, Aura Fire. Ini bakal sulit banget sih menurut aku, kayak Aura Fire kayaknya harus mainin momentum gak sih, kayak kombonya atau mungkin lebih kalau satu persatu kali ya, kayak biar lebih aman juga untuk tim fight dari si Aura Fire. Tapi lihat dari RRQ, mereka langsung melakukan inisiatif Devian Sword dari seorang Albert Kane langsung mendapatkan 2 poin untuk tim RRQ Yoshi. Dan bahkan lihat pinnya mencolok-colok ke arah Kyle juga. tapi bukan hanya itu aja, bukan hanya itu momentumnya kalau Momo-chan sadar. Lihat Albert masuk, dia percaya cover dari kawan-kawannya. Nah, itu yang Dia kita birahi bilang. dan kita triplet ya. Sat. Ya kan, Iya, Albert tuh lihat tuh, tuh Albert shot, paling selebel, dia nggak depan. peduli langsung berada di garis depan karena dia tahu bakal bisa nge-secure kill dan ini yang dibutuhkan untuk Justru gameplay dari tim RRQ Yoshi. harusnya kayak gitu dari kemarin Albert nih. Makanya kan aku bilang, kita kan harus, kita tadi ngobrol, makanya kita lihat langsung Albert bakal coba follow up kali ini langsung mundur lagi dari seorang Albert. Ini kita belum mendapatkan 1 buah poin tambahan tapi ternyata tidak bisa. Dan tim Aura Fire masih perkasa untuk melakukan defensive terhadap inhibitor turret. Mereka butuh Bapak terhormat untuk kedua kalinya. Tapi tadi menurut aku Albert pintar banget sih. Dia langsung mundur ketika udah ada lihat Phoenix yang maju. Karena kalau dia di ejector di Inevitable Force, dia nggak cuma punya retribution, dia nggak punya escape mechanism yang langsung instan gitu. Dia nggak punya flicker. Jadi menurut aku keputusan yang baik juga, decision making yang baik dari Albert sendiri untuk mundur. Karena Lordnya dalam waktu 20 detik akan spawn. Ini Lord yang kedua yang udah di enhance, yang udah tebal banget dari tim Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana setidaknya mereka kontes. Atau mungkin dari RRQ Yoshi, mereka mau coba untuk nge-bait terlebih dahulu. Mereka pasti bakal coba untuk nge-bet sih. R7 bakal kayak dapetin red box terlebih dahulu. Dan gak ada yang bisa nge-cover. Lihat pinnya udah mukul mundur. Sama-sama semburan nih langsung dari jauh. Yang satu ada hujan api. Ya kan, yang satu semburan pompa air. Nah ini dia nih. Udah ada 1 Bapak Terhormat udah datang lagi ke line of down. Bisa dibilang juga RRQ Yoshi cukup perkasa untuk kali ini di zoning out oleh seorang LJ. LJ versus everybody. LJ versus everybody. Kali ini yang benar-benar berada di garis depan dan for the first time in forever kali ini kita lihat permainan yang luar biasa dari RRQ Yoshi tanpa Lemon ya bisa dibilang ya. Iya. Itu namanya lagi rehat terlebih dahulu. Karena Lemon salah satu playmaker luar biasa. Iya dong. Yes bener banget. Legends. Lemon udah masuk ke Legends kalau menurut aku pribadi. Untuk pandangan aku ya. Heeh. Lemon itu Legends maksudnya. Bukan cuma karena dia out player juga, bukan cuma karena dia terlalu lama dari season 1, tapi dia kayak menjadi kunci penting juga buat RRQ selama ini. Kayak dia bisa mengembalikan keadaan untuk beberapa momentum. Vini tim yang gak RRQ peduli Yoshi. karena cooldown reduction yang cukup cepat. Dia ngeliat ada satu komedi putar disembur. Kan berapi. Pademin. Putar. Ya, bener juga. Nah, langsung disembur. Langsung digituin Momo-chan ya. Iya, makasih. Ngeselin banget temen nih. Mipan ya. Dan kali ini RRQ Yoshi langsung mengarah lagi ke area lane dari tim Aura Fire. Mereka mau coba mengontrol semua wave manajemennya. Bira ini, Bira ini yang kita butuhkan. Kalau kata Bung Kornet, tas. Kalau kata Bung Kornet ya. Lihat, bakal coba dipaksa. Lordnya udah mulai masuk, Wiskin mulai datang ke dalam base. Tapi Albert lebih memilih ke arah bottom lane. Masih ditumbangkan dan Albert, TP top lane ke arah belakang. Sayang sekali keluarga tadi ada apa-apa kali ini di arah mid lane. Bapak Lord terhormat membantu mendapatkan 1 buah inhibitor turret. Dan lihat, kali ini Lordnya muter-muter mundar balik. Dan ini bencana. Lihat base-nya, 1 titik dan lagi. Dan this is it. RRQ Yoshi take the game 2 dan membawa game ini yang ketiga.
nggak nyampe Vin sama Whisking, gak apa-apa. Oh my Oh my god. god, akhirnya performa dari Albert yang kita tunggu-tunggu dari 2 minggu yang lalu muncul kali ini di minggu yang keempat. Dan ini yang seharusnya dilakukan sama Albert dari kemarin-kemarin. Kemana aja Bert? Aku udah kayak teman tetangga dia, mana aja lu Bert? Dan ini yang dibutuhkan, baru aku sama Momo-chan baru Ih, ngomong. tadi baru ngomong pas mau lagi